Pernahkah kamu merasa penasaran tentang tipe kepribadian seperti apa yang paling disukai oleh orang lain? Atau mungkin Anda sendiri memiliki karakteristik unik yang membuat Anda tampil berbeda di antara yang lain? Dalam dunia yang dipenuhi berbagai kepribadian, mengenali daya tarik masing-masing tipe bisa membuka wawasan baru tentang diri sendiri dan hubungan sosial kita. Mari kita eksplorasi bagaimana kepribadian yang unik dapat menjadi magnet bagi orang-orang di sekitar kita. Halo Sinar Manja Friends, selamat datang kembali di channel yang selalu memberikan inspirasi dan wawasan baru. Apakah kamu pernah merasa bingung mengapa beberapa orang begitu mudah disukai, sementara yang lainnya justru sebaliknya? Mungkin kamu juga bertanya-tanya, tipe kepribadian apa sih yang membuat seseorang menarik di mata orang lain? Di dunia yang penuh dengan berbagai karakter dan kepribadian, setiap orang memiliki daya tariknya masing-masing. Namun, ada beberapa tipe kepribadian yang cenderung lebih mudah diterima dan disukai oleh banyak orang. Kenapa demikian? Mungkin karena mereka mampu menciptakan suasana yang nyaman, memberikan energi positif, atau bahkan bisa membuat kita tertawa. Dalam video kali ini, Sinar akan menjelajahi berbagai tipe kepribadian yang paling disukai orang lain. Mulai dari yang ekstrovert hingga yang empatik, kita akan melihat apa yang membuat mereka begitu istimewa dan bagaimana kita bisa mengembangkan kualitas-kualitas ini dalam diri kita sendiri. Apakah kamu siap untuk menemukan potensi dirimu dan memahami orang-orang di sekitarmu dengan lebih baik? Jadi, jangan sampai ketinggalan. Mari kita mulai perjalanan menarik ini dan temukan tipe kepribadian apa saja yang bisa membuat kita lebih disukai di antara orang lain. Siapkan dirimu untuk terinspirasi dan mungkin kamu akan menemukan sisi-sisi baru dari dirimu yang sebelumnya belum kamu sadari. Pertama, mari kita bahas tentang tipe ekstrovert. Tipe kepribadian ini adalah salah satu yang paling mudah dikenali di antara kita. Ekstrovert adalah orang-orang yang cenderung energik, ramah, dan sangat suka berinteraksi dengan orang lain. Mereka adalah jiwa-jiwa yang ceria dan seringkali menjadi magnet sosial dalam setiap kelompok. Jika kamu adalah seorang ekstrovert, mungkin kamu merasakan semangat yang menggelora setiap kali berada di keramaian. Bagi ekstrovert, berbicara dengan orang baru, bertukar pikiran, dan berbagi cerita adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Mereka tidak hanya nyaman berinteraksi, tetapi juga merasa terisi energinya saat berada di tengah-tengah orang banyak. Kamu pasti sering melihat ekstrovert menjadi pusat perhatian dalam pertemuan sosial, dengan kemampuan mereka untuk membuat orang lain tertawa dan merasa nyaman. Bisa dibilang, ekstrovert memiliki kemampuan alami untuk menciptakan suasana yang hangat dan bersahabat. Mereka mampu membaca situasi dengan cepat dan tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. Apakah itu di sebuah pesta, acara komunitas, atau bahkan di tempat kerja, ekstrovert selalu tahu cara untuk terhubung dengan orang lain dan membuat mereka merasa diperhatikan. Namun, meskipun ekstrovert tampak selalu energik dan siap berinteraksi, mereka juga memiliki tantangan tersendiri. Terkadang, mereka bisa merasa tertekan ketika tidak memiliki cukup waktu untuk bersosialisasi atau merasa kehilangan energi saat harus menghabiskan waktu sendirian. Tapi, secara keseluruhan, kehadiran mereka dapat membawa warna dan keceriaan dalam setiap interaksi sosial. Jadi jika kamu termasuk tipe ekstrovert, ingatlah untuk memanfaatkan kelebihan ini. Gunakan kemampuan sosialmu untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitarmu. Siapa tahu, dengan karisma dan energi positif yang kamu miliki, kamu bisa menginspirasi orang lain untuk lebih terbuka dan bersahabat. Nah, bagaimana? Apakah kamu termasuk dalam kategori ekstrovert? Mari kita lanjutkan untuk mengeksplorasi tipe kepribadian yang lainnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang tipe sopan dan ramah. Tipe kepribadian ini adalah salah satu yang paling disukai dalam interaksi sosial. Orang-orang yang memiliki kepribadian sopan dan ramah memiliki kemampuan istimewa untuk membuat orang lain merasa nyaman dan dihargai.
Dalam dunia yang seringkali penuh dengan kesibukan dan ketegangan, kehadiran mereka seperti sinar matahari yang menyegarkan. Ketika kita berperilaku sopan dan ramah, kita tidak hanya menunjukkan sikap yang baik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang positif di sekitar kita. Sikap sopan dapat berupa ucapan terima kasih, senyuman, atau bahkan hanya mendengarkan dengan penuh perhatian ketika orang lain berbicara. Tindakan kecil ini bisa memberikan dampak yang besar. Bayangkan, ketika kita berinteraksi dengan seseorang yang sopan, kita merasa lebih dihargai dan diakui sebagai individu. Hal ini akan mendorong kita untuk lebih terbuka dan berkomunikasi dengan mereka. Orang dengan tipe kepribadian ini memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana yang nyaman. Mereka tahu kapan harus tersenyum, memberikan pujian, atau bahkan hanya mendengarkan tanpa menginterupsi. Keberadaan mereka membuat orang lain merasa tenang dan diterima. Ketika kita merasa nyaman, kita lebih cenderung untuk berbagi cerita, pengalaman, dan bahkan masalah kita. Dengan demikian, hubungan yang dibangun akan lebih kuat dan mendalam. Namun, menjadi sopan dan ramah bukan hanya tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Itu juga mencerminkan kepribadian kita sendiri. Sikap positif ini dapat menciptakan efek bola salju. Ketika kita menunjukkan keramahan kepada orang lain, mereka cenderung membalas dengan cara yang sama. Inilah yang bisa menciptakan suasana baik dalam komunitas atau lingkungan kerja. Kita bisa menjadi penghubung antara orang-orang di sekitar kita, memfasilitasi komunikasi yang lebih baik dan saling pengertian. Jadi, jika kamu adalah tipe sopan dan ramah, ingatlah bahwa sikapmu dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Teruslah berperilaku baik dan lihatlah bagaimana hal itu memengaruhi hubunganmu dengan orang lain. Siapa yang tidak ingin dikelilingi oleh orang-orang yang menyenangkan dan penuh kasih sayang? Mari kita lanjutkan untuk mengeksplorasi tipe kepribadian yang menarik lainnya. Ketiga, kita punya tipe optimis. Tipe kepribadian ini sangat menarik dan bisa menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Orang yang optimis memiliki pandangan positif tentang kehidupan, melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk menemukan sisi baik dalam setiap situasi, bahkan ketika keadaan tampak sulit atau tidak menguntungkan. Bayangkan, seseorang yang selalu mampu tersenyum dan bersyukur meskipun menghadapi rintangan. Kepribadian optimis ini bukan hanya sekadar sikap, tetapi juga merupakan cara berpikir yang memengaruhi bagaimana mereka menjalani hidup sehari-hari. Orang-orang ini cenderung lebih resilient, artinya mereka mampu bangkit kembali setelah mengalami kegagalan atau kesulitan. Ini tentu saja sangat menarik bagi orang lain, karena siapa yang tidak ingin dikelilingi oleh energi positif? Energi positif dari seorang optimis bisa menular. Ketika kita berinteraksi dengan mereka, kita seringkali merasa terinspirasi dan lebih termotivasi untuk melihat sisi baik dari situasi kita sendiri. Mereka memiliki bakat alami untuk mendorong orang lain untuk tetap positif dan berfokus pada kemungkinan, bukan pada keterbatasan. Misalnya, ketika kamu menghadapi masalah di tempat kerja, seorang teman optimis mungkin akan mengatakan, "Ayo, kita bisa menemukan solusi bersama. Ini adalah kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru." Lebih dari itu, sikap optimis juga berpengaruh pada kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang optimis cenderung lebih bahagia dan memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Dengan cara ini, mereka bukan hanya membuat diri mereka sendiri merasa baik, tetapi juga memengaruhi lingkungan sosial mereka. Ketika orang-orang di sekitar kita merasa bahagia, suasana hati dan produktivitas mereka juga meningkat. Namun, menjadi optimis bukan berarti mengabaikan kenyataan atau bersikap naif. Seorang optimis tetap realistis dan memahami bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Mereka memilih untuk fokus pada solusi dan bagaimana mengatasi tantangan daripada terjebak dalam masalah.
Ini adalah kualitas yang sangat berharga dan bisa dijadikan teladan bagi kita semua. Jadi, jika kamu termasuk dalam tipe optimis, teruslah menyebarkan energi positifmu. Ingatlah bahwa sikapmu bisa membuat perbedaan yang besar dalam hidup orang lain. Mari kita lihat tipe kepribadian menarik lainnya yang bisa membantu kita memahami dan menginspirasi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, mari kita bahas tipe empatik. Tipe kepribadian ini memiliki kemampuan luar biasa untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Orang-orang empatik mampu menempatkan diri mereka pada posisi orang lain, sehingga mereka dapat merasakan emosi dan pengalaman yang dialami oleh orang lain dengan sangat mendalam. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan ketegangan dan kesibukan, kehadiran mereka adalah suatu anugerah. Orang dengan kepribadian empatik cenderung menjadi pendengar yang baik. Mereka tidak hanya mendengarkan kata-kata yang diucapkan, tetapi juga menangkap nuansa emosi di balik kata-kata tersebut. Ketika seseorang berbagi masalah atau kesedihan, orang empatik akan hadir sepenuhnya, memberikan perhatian penuh dan kehadiran yang hangat. Dengan cara ini, mereka seringkali menjadi tempat curhat yang baik, di mana orang lain merasa aman untuk membuka diri tanpa takut dihakimi. Tipe empatik ini memiliki keahlian dalam memberikan dukungan emosional yang tulus. Mereka tahu kapan harus memberikan kata-kata penyemangat, kapan harus menawarkan saran, dan kapan hanya perlu diam dan mendengarkan. Ini membuat mereka sangat dihargai dalam hubungan sosial, karena banyak orang mencari sosok yang dapat mereka percayai untuk berbagi perasaan dan pengalaman pribadi mereka. Sikap empatik ini juga membantu menciptakan koneksi yang lebih dalam, membuat hubungan menjadi lebih berarti dan intim. Namun, menjadi empatik juga memiliki tantangan tersendiri. Terkadang, orang dengan kepribadian ini bisa sangat terpengaruh oleh emosi orang lain, sehingga mereka harus belajar untuk menjaga batasan agar tidak terlalu terbebani oleh perasaan orang lain. Mempelajari cara untuk merawat diri sendiri menjadi sangat penting bagi mereka agar tetap bisa memberikan dukungan tanpa mengorbankan kesehatan emosional mereka sendiri. Jika kamu termasuk tipe empatik, ingatlah bahwa kemampuanmu untuk memahami dan merasakan emosi orang lain adalah kekuatan yang sangat berharga. Dengan menjadi pendengar yang baik, kamu tidak hanya membantu orang lain merasa lebih baik, tetapi juga membangun ikatan yang kuat dan saling mendukung. Di dunia yang seringkali terasa terasing, kehadiranmu bisa membuat perbedaan yang besar. Mari kita lanjutkan untuk mengeksplorasi tipe kepribadian yang menarik lainnya dan lihat bagaimana kita dapat lebih memahami satu sama lain. Berikutnya, kita punya tipe humoris. Tipe kepribadian ini adalah salah satu yang paling menyenangkan dan selalu dinanti-nanti dalam setiap pertemuan sosial. Orang dengan kepribadian humoris memiliki kemampuan alami untuk membuat orang lain tertawa dan merasa bahagia. Mereka seringkali menjadi penyemangat suasana dengan lelucon dan cerita lucu yang membuat waktu berlalu dengan cepat dan penuh keceriaan. Keberadaan seseorang yang humoris bisa mengubah suasana hati seketika. Ketika suasana menjadi tegang atau tidak nyaman, seorang humoris tahu bagaimana cara memecah kebekuan dengan guyonan cerdas atau lelucon yang segar. Dengan sentuhan humor yang tepat, mereka mampu menciptakan kedekatan antar individu, membantu orang lain merasa lebih santai dan terbuka. Ini sangat penting dalam membangun hubungan yang kuat dan positif. Lebih dari sekadar hiburan, humor juga memiliki manfaat emosional. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa bisa meredakan stres dan meningkatkan kesehatan mental. Ketika kita tertawa, tubuh kita melepaskan endorfin, hormon yang membuat kita merasa bahagia dan nyaman. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak orang mencari teman-teman yang humoris untuk menghabiskan waktu, karena mereka tahu bahwa kehadiran mereka akan membawa kebahagiaan dan keceriaan. Namun, menjadi humoris bukan hanya soal membuat orang tertawa. Tipe kepribadian ini juga harus peka terhadap situasi dan konteks.
Tidak semua lelucon cocok untuk semua orang atau semua momen. Seorang humoris yang baik tahu kapan harus menggunakan humor dan kapan harus bersikap serius. Ini menunjukkan kecerdasan emosional yang tinggi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial. Jika kamu adalah tipe humoris, teruslah berbagi keceriaan dan tawa. Ingatlah bahwa dengan setiap senyuman dan tawa yang kamu bagikan, kamu tidak hanya membuat hidup orang lain lebih ceria, tetapi juga menciptakan kenangan indah yang akan dikenang selamanya. Siapa yang tidak suka berkumpul dengan orang yang bisa membuat kita tertawa, bukan? Mari kita lanjutkan untuk mengeksplorasi tipe kepribadian yang menarik lainnya dan lihat bagaimana kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Sekarang, mari kita bahas tipe percaya diri. Tipe kepribadian ini memiliki daya tarik yang luar biasa dan sangat disukai oleh banyak orang. Seseorang yang percaya diri namun tidak arogan, mampu menghadirkan aura positif dan ketenangan di sekitarnya. Mereka tidak hanya merasa yakin akan diri mereka sendiri, tetapi juga mampu mengambil inisiatif dan membuat keputusan dengan tegas, yang seringkali menarik perhatian orang lain. Kepercayaan diri yang tulus dan sehat terlihat dalam cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Seseorang dengan kepribadian percaya diri tidak perlu berusaha untuk menarik perhatian. Mereka secara alami memancarkan karisma dan kehadiran yang menenangkan. Ketika mereka berbicara, orang lain cenderung mendengarkan dengan seksama. Karena keyakinan mereka dalam apa yang mereka katakan memberi bobot pada setiap kata yang diucapkan. Ini membuat mereka menjadi pemimpin yang baik, baik dalam kelompok kecil maupun di lingkungan yang lebih besar. Lebih dari itu, orang-orang dengan tipe percaya diri juga mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi orang lain. Ketika kita merasa yakin, kita cenderung lebih terbuka dan jujur dalam berkomunikasi, dan ini memungkinkan orang di sekitar kita merasa bebas untuk menjadi diri mereka sendiri. Mereka akan lebih nyaman berbagi ide, pendapat, dan bahkan kerentanan mereka, karena mereka tahu bahwa kehadiran kita membawa rasa aman dan dukungan. Namun penting untuk diingat bahwa kepercayaan diri yang sejati tidak identik dengan arogansi. Seseorang yang percaya diri tidak merasa perlu merendahkan orang lain untuk membuktikan nilai diri mereka. Mereka menghargai kontribusi orang lain dan memahami bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada diri sendiri. Dengan demikian, mereka mampu menjalin hubungan yang lebih dalam dan lebih berarti dengan orang-orang di sekitar mereka. Jika kamu adalah tipe percaya diri, teruslah bersinar. Jadikan keyakinanmu sebagai alat untuk menginspirasi orang lain dan menciptakan dampak positif di dunia sekitarmu. Ingatlah, kepercayaan diri yang tulus tidak hanya membuatmu menarik, tetapi juga dapat membuat orang lain merasa nyaman dan berdaya di hadapanmu. Mari kita lanjutkan untuk mengeksplorasi tipe kepribadian yang menarik lainnya dan lihat bagaimana kita bisa saling mendukung dalam perjalanan hidup kita. Selanjutnya, kita sampai pada tipe pendengar yang baik. Tipe kepribadian ini sangat dihargai dalam setiap hubungan sosial. Orang-orang yang memiliki kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian adalah harta yang berharga. Mereka mampu memberikan perhatian penuh tanpa menginterupsi dan benar-benar hadir dalam setiap percakapan. Dalam dunia yang seringkali sibuk dan penuh distraksi, keberadaan seseorang yang bisa mendengarkan dengan baik menjadi angin segar yang sangat dibutuhkan. Ketika kita berbicara dan merasa didengar, ada rasa penghargaan yang mendalam yang muncul. Tipe pendengar yang baik memahami bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang memahami dan meresapi apa yang orang lain katakan. Mereka tidak hanya menangkap kata-kata, tetapi juga menangkap emosi dan nuansa yang menyertainya. Dengan cara ini, mereka mampu menciptakan hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna. Keberadaan pendengar yang baik dalam sebuah percakapan juga membantu orang lain merasa nyaman untuk membuka diri. Mereka menciptakan lingkungan yang aman,
di mana seseorang dapat berbagi pikiran, perasaan, dan pengalaman tanpa merasa dihakimi. Dalam situasi seperti ini, orang-orang di sekitar mereka lebih cenderung berbicara dengan jujur, yang pada gilirannya memperkuat ikatan antar individu. Namun, menjadi pendengar yang baik bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan kesabaran dan ketekunan untuk tidak tergoda untuk memotong pembicaraan atau memberikan tanggapan yang terlalu cepat. Tipe pendengar yang baik melatih diri mereka untuk berfokus sepenuhnya pada orang yang berbicara, menanggapi dengan pertanyaan yang relevan, dan menunjukkan empati yang tulus. Ini adalah keterampilan yang dapat terus diasah seiring berjalannya waktu. Jika kamu termasuk dalam tipe pendengar yang baik, ingatlah bahwa kualitas ini sangat berharga dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan kuat. Dengan mendengarkan dengan penuh perhatian, kamu tidak hanya memberi dukungan kepada orang lain, tetapi juga membangun kepercayaan dan penghargaan yang saling menguntungkan. Mari kita lanjutkan untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang tipe kepribadian yang dapat memperkaya hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Terakhir, kita memiliki tipe adaptif. Tipe kepribadian ini seringkali menjadi favorit di berbagai lingkungan sosial karena kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan lingkungan. Orang yang adaptif adalah mereka yang mampu bertransformasi sesuai kebutuhan tanpa kehilangan jati diri mereka. Dalam dunia yang selalu berubah, kemampuan untuk beradaptasi adalah kualitas yang sangat berharga dan dicari oleh banyak orang. Orang dengan kepribadian adaptif memiliki sikap fleksibel yang memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan dan perubahan dengan kepala dingin. Mereka tidak sulit dihadapi dan bisa berbaur dengan baik dalam kelompok yang berbeda. Baik dalam lingkungan kerja, pertemanan, maupun keluarga, tipe ini cenderung membawa kedamaian dan keharmonisan. Ketika ada perubahan yang mendadak, mereka mampu melihat peluang dan mengatasi masalah dengan tenang, sehingga mengurangi rasa stres yang mungkin dialami orang lain di sekitarnya. Keberadaan orang yang adaptif juga sangat berpengaruh dalam memperkuat dinamika kelompok. Mereka bisa menjadi penengah dalam situasi yang tegang dan membantu menciptakan suasana yang lebih positif. Kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri membuat orang lain merasa lebih nyaman dan terbuka. Mereka seringkali menjadi jembatan penghubung antar individu, menciptakan kerjasama yang lebih baik, dan mendorong komunikasi yang efektif. Namun, meskipun menjadi adaptif adalah suatu kelebihan, penting untuk diingat bahwa kepribadian ini juga harus tetap setia pada nilai-nilai dan prinsip yang diyakini. Menyesuaikan diri bukan berarti mengorbankan integritas diri. Tipe adaptif yang baik tahu kapan saatnya untuk berkompromi dan kapan saatnya untuk bersikap tegas. Dengan demikian, mereka tetap bisa menjaga identitas dan prinsip hidup mereka, sekaligus menghargai perbedaan di sekitar mereka. Jika kamu termasuk tipe adaptif, teruslah gunakan kemampuan ini untuk menjalin hubungan yang lebih kuat dan positif. Dengan beradaptasi, kamu tidak hanya membuka diri untuk pengalaman baru, tetapi juga membantu orang lain merasa lebih nyaman dan diterima. Mari kita terus eksplorasi tipe-tipe kepribadian yang lainnya dan lihat bagaimana kita bisa saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain dalam perjalanan hidup ini. Jadi itulah beberapa tipe kepribadian yang paling disukai oleh orang lain. Apakah kamu termasuk dalam salah satu tipe ini? Atau mungkin kamu memiliki kombinasi dari beberapa tipe yang telah kita bahas? Kami sangat ingin mendengar pendapatmu. Mari kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Bagikan pengalamanmu dan bagaimana tipe kepribadianmu berpengaruh dalam hubungan sosialmu. Jika kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, subscribe ke channel kami, dan share kepada teman-temanmu. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami dan membantu kami untuk terus menghadirkan konten-konten inspiratif dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, tetaplah menjadi diri sendiri.